Tetapi kalau saya dapat rekomendasi dari ibu ini, dari bapak ini, orang cepat itu belinya. Gitu loh, orang lebih cepat belinya. Jadi walaupun itu bukan bidangnya kita dan lain-lain, itu oke lah. Dan pastinya ini masih dalam topik yang sangat menarik sekali, Pak Hing. Masih relate juga dengan kondisi terkini ya. 4 tips menghadapi job insecurity. Nah, kalau misalnya teman-teman atau smart listeners sedang mengalami gitu ya, takut kehilangan pekerjaan nih, biasanya mungkin akan ini Pak Hing, nanya-nanya ke teman-teman yang lain atau network-nya gitu ya, kira-kira ada kerjaan lain nggak gitu. Nah ini benar nggak Pak Hing, untuk membangun koneksi atau network dari sekarang nih penting, supaya nanti kalau nih ya ada kejadian itu benar-benar terjadi, kita udah punya pegangan. Pak Hing, silakan. Nah, ini tips yang ketiga, Audrey. Oke, kalau gitu langsung kita sambung deh, Pak Hing, silakan. Langsung aja. Jadi memang gini, tadi saya bicara tips yang pertama itu memang adalah perluasan map ya. Yes. Nah, perluasan map berhubungan sekali dengan skill kita kan. Jadi map di dalam kita sendiri, skill, knowledge, mindset, kayak gitu-gitulah ya. Nah, yang ketiga ini berhubungan juga dengan perluasan map, tetapi sehubungan dengan relationship. Oke. Gitu. Nah, ini kata kuncinya yang saya garis bawahi jadi smart listener semuanya, biar saya ulang lagi kalimat ini. Orang dengan map yang luas itu yang punya choices lebih banyak biasanya. Ya, jadi dalam keadaan entah sulit, dalam keadaan challenging, orang-orang dengan choices yang lebih banyak, ya karena mapnya lebih luas. Orang mapnya sempit, skillnya sedikit, networknya kecil, itu choicesnya semakin limited. Nah, jadi Audrey benar sekali. Karena kalau dibilang tadi, apakah saya cari network di luar, itu wise. Dan bagus banget memang. Tapi ini kuncinya sekarang, ini kuncinya Audrey. Map itu, network itu jangan dicari setelah kita mulai kehilangan job. Oke. Ada orang yang seperti itu. Terbalik ya. Jadi termasuk para sales ini Audrey, dia baru mau bangun network saat dia butuh jualan dan closing kan gitu. Yes. Dan itu way too late. Karena zaman sekarang orang tidak akan instan kayak begitu. Tidak instan gitu loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Audrey kehilangan job datang ke saya, belum tentu saya ready. Dan apalagi enak aja nggak pernah ngubungin selama ini, kehilangan job nyari gue lagi gitu loh. Nelpon enggak, WhatsApp enggak, tiba-tiba gue lagi butuh job nih, enak aja. Kadang-kadang kan begitu kan. Yes. Ya, nah jadi networking itu memperluas map jaringan network, khususnya relationship, itu perlu banget. Tetapi lakukan itu saat everything is fine. Oke. Itu loh. Nah sekarang belum kehilangan job kan, lakukan itu aja, benar. Lakukan itu termasuk melebarkan ke orang-orang yang kita tahu dalam bidang kita misalnya, ya kan, atau bila perlu Audrey, melebarkan 1-2 level di atas kita join networknya gitu loh. Oke. Ya, jadi kalau kita staff, nggak ada salahnya kita mulai masuk ke networking orang-orang di atas kita, supervisor, para leader gitu loh. Kalau kita manajer, tidak ada salahnya kita bangun dan buka networking juga dengan para direktur misalnya. Ya. Kenapa? Karena kita sekarang begitu map kita luas, orang mulai mengenal kita. Ya kan, mereka mulai lihat profil kita, siapa sih gitu loh. Ini orang bangun, ini orang siapa kita nggak tahu ya, dia masuk ke tengah kelompok kita, dia ada kontribusi juga. Ya kan, dia bantu, dia memberikan informasi tambahan dan lain-lain. Orang mulai nanya siapa kita dan kenal dengan kita. Karena itu begitu kita kehilangan job beneran atau mulai ragu dan searching, nah sekarang mereka tahu selama kita jobnya ada pun kita berkeliaran kan. Ya. Gitu loh. Jadi yes, networking itu penting banget buat bisnis juga sama. Ya bisnis, nah saya ini era pandemi misalnya, kalau bisnis kita baik-baik saja, supportlah semua klien-klien kita yang mungkin sedang menderita kan gitu. Ya. Support itu juga network. Itu juga network gitu loh. Jadi ada yang malah nggak ngerti Audrey, begitu bisnisnya mulai menderita, dia samperin semua klien-klien yang juga sedang menderita dan malah meminta bantuan gitu loh. Oke. Nah, ingat klien-klien kita itu juga sama, kalau misalnya bilang mereka juga menderita sama juga. Nah, malah bukankah lebih bagus kalau kita juga ikut menawarkan bantuan kepada klien-klien kita pada saat mereka lagi menderita gitu loh.
Ya kan, jadi jangan saat kita butuh doang. Jangan saat kita butuh gitu loh. Kalau kita lagi nggak butuh, it's okay datang samperin, ada yang bisa saya bantu nggak misalnya gitu. Kenalan dong, saya ini dari bisnis ini, dari jabatan ini, perusahaan ini. Bangun network aja. Tapi ingat, jangan hanya pada saat kita lagi cemas kehilangan job. Saat everything is fine, perluas map itu. Oke. Petanya perluas peta. Yes. Gitu. Jadi harus dimulai dari sekarang ya. Jika mungkin memang Anda lagi masih dalam kategori aman gitu ya Pak Hing ya. True. Gitu ya. Dan boleh ya Pak Hing untuk teman-teman bangun relasi dengan orang-orang yang mungkin berbeda latar belakang, juga mungkin akan memperluas map yang nomor 1 tadi juga. Jadi skill juga ya. Nah ini gimana nih untuk mengkombinasikan ini juga Pak Hing? Bangun relasi ya, bangun skill juga ya. Nah karena gini, kalau misalnya tadi saya bilang, saya contoh orang administrasi aja loh, gitu ya. Dia masuk ke dalam berbagai komunitas, misalnya komunitas hobi, di situ ada banyak orang dari marketing, ada accounting, ada. Nah itu juga sama, kalau saya juga good relation dengan mereka, tiba-tiba ada di antara mereka yang celetuk nih, di tempat gua ini ada satu admin yang baru resign, lu mau nggak? Oke. Gitu. Ya. Nah, karena apa? Karena orang lebih percaya rekomendasi orang yang sudah kenal dibanding kita kirimkan CV. Yes. Gitu loh. Jadi networking itu sebenarnya penting gara-gara memang dibanding dengan cold calling. Cold calling itu adalah saya nggak kenal situ, tiba-tiba situ telepon gitu loh. Itu cold calling kan. Tetapi kalau saya dapat rekomendasi dari ibu ini, dari bapak ini, orang cepat itu belinya. Gitu loh, orang lebih cepat belinya. Jadi walaupun itu bukan bidangnya kita dan lain-lain, it's okay lah. Kan kita bisa ketemu orang beda profesi di mana? Di komunitas hobi. Ya kan, sama-sama follow artis ini, musik ini, hobi, mobil, game, whatever. Nah kita bisa ketemu orang dari background dan company yang beda-beda kan. So join, daripada cuma sekedar menyendiri tapi berharap ada yang mau bantu gitu loh. Ya kan, sometimes ini sedihnya kadang-kadang begini, sedihnya. Dalam keadaan memang sulit, kadang-kadang ada beberapa orang yang memang akan menutup diri karena dia sendiri dalam keadaan kesulitan. Gimana boro-boro bantu kita kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang jangan sampai kita marah kalau kita dalam keadaan kesulitan, kita minta saya dan ke Audrey, tolong dong Audrey bantu. Audrey juga lagi susah gitu loh. Audrey juga, gua aja belum tentu bisa nolong diri gua sendiri gitu loh, boro-boro nolongin lo. Job gua juga lagi terancam sekarang gitu. Jadi karena itu kalau tiba-tiba ada yang nolak gitu loh, nggak usah marah. Ingat, orang-orang yang kita minta pertolongan pun kadang-kadang mereka sendiri terancam juga gitu loh. Ya. So, cara terbaik adalah buka diri sebelum kita butuh. Itu istilahnya seorang pakar sales, dia bilang gali sumurnya sebelum aus. Oke, jadi preparation ya is the key gitu Pak Hing ya. Yoi. Oke. Bangun. Ini kan lagi masa-masa PPKM juga, kita sulit ketemu nih Pak Hing. Banyak juga nih teman-teman yang aku lihat mempergunakan LinkedIn ya. Ini sebagai ini salah satu kuncian. Nah ini gimana? Apakah ada tips untuk Pak Hing, dari Pak Hing gitu ya, untuk kita bisa start to build relationship dari beberapa platform-platform yang disediakan? Inti sebetulnya adalah begini. Orang pertama, kalau saya let's say saya ingin tahu Audrey, cara paling gampang itu kan saya akan searching di Google. Yes. Mengenai Audrey. Dan semua orang, hampir semua orang loh sekarang Googleable gitu loh. Pasti ada gitu ya. Pasti ada aja. Mau akunnya di mana kayak, LinkedIn kayak, di IG kayak. Nah jadi begitu saya Google, pastikan yang akan saya temukan adalah sesuai yang Audrey lamar. Itu dulu. Jadi kalau misalnya saya cari, tadi, saya pakai contoh yang dari tadi admin aja yang kita konsisten. Misalnya saya lagi cari seorang staff admin. Saya masuklah ke misalnya Audrey punya profil IG misalnya, IG aja. Terus saya cari di situ, Audrey cuma posting makanan, coba posting liburan. Skill adminnya di mana yang saya bicarakan? Ya kan? Nah, kalau tiba-tiba boleh nggak Pak sih saya profil pribadi saya kasih berbagai posting saya mengenai admin? Nggak apa-apa. Audrey bisa aja bahas, teman-teman, lo pada tahu nggak sih ada apps yang bagus banget untuk bikin laporan? Kayak gitu-gitu. Nah, karena orang akan lihat, wah ini admin yang beda banget, sangat punya passion dan luar biasa di bidang admin ini loh. Yes. Dia kasih tips, tahu nggak cara bikin laporan supaya lebih cepat? Ada trik di Excel loh kalau bagi-bagi para sekretaris dan admin loh. Kayak gitu-gitu. Jadi walaupun saya bukan influencer, saya memberi tips karena saya senang. Ya kan, karena saya senang dengan dunia saya gitu loh.
Yes. dunia saya. Siapa tahu malah jadi profesi pula, jadi influencer. Jadi good opportunity ke depannya ya Pak. Yoi, karena banyak yang follow akhirnya kan gitu. Ya. Oke, jadi kalau Gitu. misalnya teman-teman mau sharing gitu ya, kadang kan kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti admin tuh kan bingung ya Pak Hing ya untuk Betul. membagikan pekerjaan di sosial media. Mungkin bisa share seperti yang Pak Hing bilang tuh menarik tuh ya. Jadi terlihat passionate sekali gitu.